Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiza Rainur Fitri. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel, mulai dari pengenalan tampilan, tab menu, icon, pengaturan sel, sampai cara membuat grafik dan rumus sederhana. Jadi, saat membuka Microsoft Excel, kita akan melihat lembar kerja atau worksheet. Bagian-bagiannya terdiri dari tab menu yang berisi kumpulan perintah utama seperti home. Ya, home ini untuk mengatur teks ini. Lalu mengatur teks, warna. Ini warna, ukuran huruf, dan perataan tulisan. Ini. Lalu ada insert yang dimana untuk menambahkan tabel, gambar, bentuk, dan grafik. Lalu ada page layout, ada draw untuk menggambar, page layout untuk mengatur ukuran kertas ini, dan margin. Lalu formulas untuk menggunakan rumus-rumus perhitungan. Lalu ada data untuk mengurutkan dan memfilter data. Ada review untuk memeriksa ejaan dan menambahkan komentar. Ada view untuk mengatur tampilan lembar kerja. Di sini ada icon bar sini terletak di bawah tab menu, berisi icon-icon perintah seperti bold, italic, merge and center, wrap text, dan lain-lain. Baik, di sini kita akan mengenal sheet, sel, kolom, dan baris. Sheet adalah lembar kerja tempat kita mengetik data. Seperti ini. Ini sheet. Saya akan menambahkan sheet baru di sini. Klik tanda tambah ini. Jadi ini sheet baru yang kedua. Lalu ada kolom. Kolom ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Untuk baris ditandai dengan angka ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu untuk sel itu pertemuan antara baris dan kolom seperti ini. Ini A1 itu baris ke-1 kolom A, baris ke-1. Seperti itu. Lalu di sini saya akan mencoba membuat tabel data sebagai contoh agar bisa lebih mudah dipahami. Di sel A1 saya akan menulis 0, 1. Oke, cara cepatnya di sini kita bisa blok 1 dan 2. Lalu sampai terserah. Saya sampai 5 ya. Lalu di sini ada nama barang. Selanjutnya ada jumlah terjual. Selanjutnya ada harga satuan. Lalu sebelumnya saya mau pindahkan dulu, saya blok dulu. Di sini saya akan menggunakan merge and center untuk membuat judul tabel ini. Saya blok dulu sampai E. Lalu saya klik merge and center. Jadi sel otomatis akan tergabung sampai kolom E. Jadi saya akan menggunakan ini, datanya di tengah untuk membuat judulnya.
Hasilnya data penjualan toko. Saya akan menambahkan bold di sini dan mau memperbesar sedikit teksnya. Lalu karena di sini nama barang ini terpotong, kita akan memperbesar kolomnya. Caranya taruh kursornya di sini, lalu kita klik 2 kali dan pas. Ini juga dan ini juga. Baik, karena jumlah terjualnya di sini terpotong, saya akan menggunakan wrap text. Jadi dia akan ke bawah seperti ini. Sama halnya dengan ini harga satuan. Jadi seperti ini. Saya akan membuat semua ini berada di tengah seperti ini. Ya, baik. Saya menjual tulis. Pensil fokus sudah terjual 110, 80, 60, 50 dan 100. Harga satunya 5.000, 2.000, 2.000. Karena ini belum ada rupiahnya, jadi saya akan menggunakan format cell untuk mengubahnya menjadi angka rupiah. Jadi saya klik kanan lalu pilih format cell dan ke number. Saya akan menggunakan accounting dan juga yang lainnya. Untuk lebih cepatnya kita bisa ke bagian sini number lalu general, kita pilih yang accounting. Jadi otomatis akan terubah seperti ini. Lalu di sini akan tulis total. Saya akan menggabungkan nomor dan nama barangnya. Saya akan menggunakan merge and center lagi. Seperti ini. Lalu saya akan menggunakan border yang ini. Saya mau pakai yang ini, all border. Dan tampilannya sudah seperti ini.
Lalu di sini saya akan menjumlahkan totalnya. Di sini cara menjumlahkannya itu saya akan mengalihkan jumlah terjualnya dengan harga satuannya. Untuk rumusnya kita tulis sama dengan, lalu kita klik ini, tanda ini, lalu kita klik enter. Jadi total penjualan dari buku tulis adalah 600.000. Kita otomatis seperti ini. Untuk menghitung keseluruhan total penjualan ini, saya akan menggunakan rumus sum dalam kurung, kita blok dari atas sini sampai ke bawah, lalu enter. Jadi total penjualan dari keseluruhan barang tersebut adalah senilai Rp1.610.000. Lalu untuk rumus yang lainnya, selain perkalian dengan jumlah, lalu selain mengalihkan dan menjumlahkan seluruh sel ini, kita bisa menggunakan rumus tambah seperti ini. Misal, saya akan menambahkan jumlah terjualnya buku tulis dan ballpoint. Jadi saya ketik sama dengan, lalu pencet sel C3 dan tanda tambah sel C7, enter, dan hasilnya 220. Untuk yang lain seperti pengurangan, saya akan tulis sama dengan, lalu klik sel yang ingin dipilih, tanda kurang, sel C4, enter, hasilnya seperti ini. Lalu yang lainnya seperti membagi, saya akan pilih sel 120, dibagi, hasilnya 2. Untuk mencari rata-rata, kita bisa menggunakan average. Seperti di sini contohnya, sama dengan average dalam kurung enter. Jadi rata-ratanya adalah 82. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan cara menggunakan freezing panes. Ini saya pilih. Untuk freezing panes, kita bisa ke view, lalu ke ini freezing panes. Kita bisa pilih yang mana. Saya akan mencoba yang freeze top row. Seperti ini. Jadi jika kita scroll ke bawah, ini baris paling atas masih tetap kelihatan. Sama halnya dengan freezing panes yang freeze first column. Jadi seperti ini. Kalau kita geser ke samping, kolom yang di paling kiri masih kelihatan. Seperti itu. Lalu saya akan menunjukkan cara membuat grafik atau chart. Pertama kita blok dulu ini tabel yang sudah kita buat, lalu kita ke insert dan ke charts. Kita bisa pakai recommended charts atau kita pilih charts yang lainnya yang ingin kita gunakan. Kita akan menggunakan recommended charts.
dan akan menggunakan yang clustered column. Oke. Dan otomatis akan terbentuk chart seperti ini. Saya akan ganti saya akan mengganti maaf terulang. Saya akan tulis jadi jumlah penjualan baru. Ini hasil chart yang telah saya buat. Lalu yang lainnya yang lupa saya tambahkan, ini saya akan menambahkan warna di tabel ini di sel A2, B2, C2, D2, dan E2. Sekarang kita klik sini dan pilih warna yang kita mau. Saya mau warna ini. Dan untuk total juga warna seperti ini. Untuk teksnya bisa diganti warnanya. Saya menggunakan warna. Saya tidak bisa. Baik, untuk